Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang REBT dan CBT. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep umum REBT. Jadi, REBT adalah singkatan dari Rational Emotive Behavior Therapy yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1995. Pendekatan yang digunakan dalam REBT adalah psikopendidikan, yang pada asasnya berbentuk aktif direktif, mengarah, atau membimbing, serta didaktif, yaitu mengajar. Fokus terapi REBT adalah kepada pemikiran, emosi, dan tindakan. Menurut pandangan Ellis, REBT adalah sistem psikoterapi yang mengajari individu bagaimana sistem keyakinan menentukan apa yang dirasakan dan dilakukan pada berbagai peristiwa kehidupan. Pendekatan REBT berasumsi bahwa individu memiliki karakteristik, memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam REBT adalah membantu individu untuk menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif, mengajarkan individu untuk mengkoreksi kesalahan berpikir, untuk mereduksi emosi yang tidak diharapkan, membantu individu mengubah kebiasaan berpikir dan tingkah laku yang merusak diri, serta mendukung konseli untuk menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Baik, di sini kita membahas tentang teori ABC kepribadian. Untuk memahami dinamika kepribadian dalam pandangan terapi rasional emotif, perlu memahami konsep-konsep dasar yang dikemukakan Ellis. Ada 3 hal yang terkait dengan perilaku, yaitu activating event, belief, and consequence, yang kemudian dikenal dengan konsep ABC. Setelah ABC menyusul disbanding dan effective new philosophy of life untuk memasukkan perubahan dan hasil yang diharapkan dari perubahan. Selain itu, huruf goal dapat diletakkan terlebih dahulu untuk memberikan konteks bagi ABC seseorang. Yang pertama adalah attention event, merupakan segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu, peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Yang kedua, belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi dari individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yaitu keyakinan rasional dan keyakinan tidak rasional. Keyakinan rasional tersendiri adalah cara berpikir atau sistem yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan produktif. Sedangkan keyakinan irasional merupakan cara berpikir atau sistem yang salah, tidak masuk akal, dan tidak produktif. Yang ketiga adalah emotional consequence, adalah konsekuensi atau reaksi emosional seseorang sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang ataupun hambatan emosi dalam hubungan dengan A. Selanjutnya ada proses REBT. Proses REBT ini melibatkan upaya kolaboratif dari pihak terapis dan klien dalam memilih tujuan terapeutik yang realistis dan meningkatkan diri sendiri. Tujuan dasar dari REBT adalah mengajari klien bagaimana mengubah emosi dan perilaku disfungsional mereka menjadi sehat. Ellis mengatakan bahwa ada 2 tujuan REBT, yaitu membantu klien untuk masuk proses penerimaan diri tanpa syarat dan menerima orang lain tanpa syarat. Untuk mencapai tujuan REBT, langkah yang harus dilakukan oleh terapis yaitu langkah pertama, terapis menunjukkan kepada klien bahwa masalah yang dihadapinya berkaitan dengan keyakinan-keyakinan irasionalnya dan menunjukkan bagaimana klien mengembangkan nilai-nilai sikapnya yang menunjukkan secara kognitif bahwa klien telah memasukkan banyak keharusan.
Klien harus belajar memisahkan keyakinan-keyakinan yang irasional dan keyakinan irasional agar klien dapat mencapai kesadaran. Langkah kedua, terapis membawa klien ke tahap kesadaran dengan menunjukkan bahwa dia sekarang mempertahankan gangguan-gangguan emosionalnya untuk tetap aktif dan terus-menerus berpikir secara tidak logis dan dengan mengulang-ulang dengan kalimat-kalimat yang mengalahkan dirinya sendiri. Terapi tidak cukup hanya menunjukkan kepada klien bahwa klien memiliki proses-proses yang tidak logis. Langkah yang ketiga yaitu terapis berusaha agar klien dapat memperbaiki pikiran-pikirannya dan meninggalkan gagasan-gagasan yang irasional. Maksudnya adalah agar klien dapat berubah pikiran dari yang jelek atau negatif menjadi pikiran yang masuk akal. Dan langkah yang keempat adalah terapis menantang klien untuk mengembangkan filosofis kehidupan yang rasional dan menolak kehidupan yang irasional. Maksudnya adalah klien mencoba untuk menolak pikiran-pikiran yang tidak logis untuk masuk ke dalam dirinya. Proses terapeutik sebagian besar berfokus pada pengalaman klien di masa sekarang dan kemampuan klien untuk mengubah pola pemikiran dan emosi yang mereka bangun sebelumnya. Klien diharapkan aktif bekerja di luar sesi terapi, misalnya melakukan pekerjaan rumah sehingga klien dapat belajar untuk meminimalkan pemikiran-pemikiran yang salah dan membawa tindakan positif yang dapat merubah emosional dan sikap dari klien. Teknik dan prosedur REBT. Teknik dan prosedur REBT adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik-teknik kognitif. Teknik kognitif adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengubah cara berpikir klien. Menurut salah seorang ahli Dewa Ketut, menerangkan ada 4 tahap penting dalam teknik kognitif. Yang pertama, tahap pengajaran. Dalam pendekatan REBT, konselor mengambil peran lebih aktif dari klien. Tahap ini memberikan keluasan kepada konselor untuk berbicara serta menunjukkan sesuatu kepada klien, terutama menunjukkan bagaimana irasional berpikir itu secara langsung dan menimbulkan gangguan emosi kepada klien tersebut. Yang kedua, tahap persuasi. Pada tahap ini, konselor meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya karena pandangan yang ia kemukakan tersebut merupakan pandangan yang salah. Kemudian, konselor juga mencoba meyakinkan berbagai argumentasi untuk menunjukkan apa yang dianggap oleh klien tersebut adalah pandangan yang salah. Yang ketiga, tahap konfrontasi. Pada tahap ini, konselor mengubah cara berpikir klien yang logis dan membawa klien ke arah berpikir yang lebih logika. Yang keempat, tahap pemberian tugas. Pada tahap ini juga, konselor memberikan tugas kepada klien untuk mencoba dan melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. Misalnya, menugaskan klien bergaul dengan anggota masyarakat jika merasa dikucilkan dari pergaulan, atau membaca buku untuk memperbaiki kekeliruan cara berpikirnya. Yang kedua, teknik-teknik emotif. Teknik emotif adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengubah emosi klien. Teknik emotif yang sering digunakan antara lain. Yang pertama, teknik sosial drama. Pada teknik ini, konselor memberi peluang untuk mengekspresikan berbagai perasaan yang menekan klien itu melalui suasana yang dramatisasikan sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya secara lisan, tulisan, atau melalui gerakan dramatis. Yang kedua, teknik self-modeling dilakukan dengan meminta klien berjanji dengan konselor untuk menghilangkan perasaan yang menimpanya. Klien diminta taat dan setia pada janjinya. Yang ketiga, teknik assistive training. Pada teknik ini digunakan untuk melatih dan mendorong membiasakan klien dengan pola perilaku tertentu yang diinginkannya. Yang ketiga, teknik-teknik behavioristik. Terapi rasional emotif banyak menggunakan teknik behavioristik, terutama dalam upaya memodifikasi perilaku negatif klien, dengan mengubah akar-akar keyakinan yang tidak rasional dan tidak logis. Beberapa teknik yang tergolong dalam behavioristik adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik reinforcement. Teknik reinforcement atau penguatan yaitu untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal ataupun hukuman.
Teknik ini dimaksudkan untuk membongkar sistem nilai dan keyakinan irasional pada klien dan menggantikannya dengan sistem nilai yang lebih positif. Yang kedua, teknik social modeling atau pemodelan sosial. Teknik social modeling adalah teknik yang digunakan untuk membentuk perilaku-perilaku baru pada klien. Teknik ini dilakukan agar klien dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara mutasi atau meniru, serta mengobservasikan sesuatu dan menyesuaikan dirinya dan menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan masalah tertentu yang telah disiapkan oleh konselor. Yang ketiga, teknik life models. Teknik life models atau mode kehidupan nyata yaitu teknik yang digunakan untuk menggambar perilaku-perilaku tertentu, khususnya situasi-situasi interpersonal yang kompleks dalam bentuk percakapan-percakapan sosial serta interaksi dengan memecahkan masalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kognitif behavior terapi atau yang biasa disebut CBT. Teori perilaku kognitif pada dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk dari proses rangkaian stimulasi kognisi dan respon atau yang biasa disebut SKR, yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia. Terapi ini diarahkan kepada modifikasi berpikir, merasa, dan bertindak dengan memerankan peran otak dalam menganalisis, memutuskan, bertanya, berbuat, dan memutuskan kembali. CBT adalah belajar mengenai strategi-strategi khusus untuk berpikir lebih realistis mengenai kehidupan. Strategi ini disebut restrukturisasi kognitif. Dalam konsep CBT ada beberapa konsep CBT. Yang pertama, setiap orang dapat menafsirkan kejadian kehidupan dengan sangat berbeda yang berakibat pada konsekuensi emosional dan behavior yang banyak dan bervariasi. Yang kedua, beberapa dari konsekuensi tersebut dapat menolong atau helpful atau tidak begitu menolong atau unhelpful dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, CBT bukan mengenai melihat sisi yang lebih terang atau baik. CBT adalah mengenai belajar strategi-strategi khusus untuk berpikir lebih realistis mengenai kehidupan strategi. Strategi ini semacam bersama-sama disebut restrukturisasi kognitif. Yang keempat adalah prinsip CBT, bahwa keyakinan yang negatif dan tidak menolong perlu diuji guna menentukan apakah keyakinan tersebut akurat, realistis, dan benar. Dalam kebanyakan kasus, pemikiran atau keyakinan tersebut sesungguhnya miskonsepsi atau salah mengerti yang irasional atau bisa juga disebut bias kognitif yang menimbulkan distres dan membuat lebih sulit menanggulangi suatu situasi. Terima kasih. Proses kognitif behavior terapi. Proses kognitif behavior terapi diantaranya, yang pertama, 1. Melakukan kontak terapi. Bina raport. Perhatikan jika ada gangguan atau kelainan sekunder yang muncul saat klien bertemu dengan terapis, seperti kecemasan di awal pertemuan. Tunjukkan sejak awal kepada klien bahwa perubahan ke arah kemajuan sangat mungkin terjadi dan dengan CBT terapis dapat membawa klien mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, menilai masalah personal dan situasi. Awali dengan pandangan klien terhadap apa yang menjadi masalah mereka. Tentukan adanya gangguan klien yang menyertai. Dapatkan riwayat dan sosial klien. Nilai beratnya masalah klien. Tandai faktor kepribadian klien. Adanya gangguan sekunder, bagaimana perasaan klien terhadap masalah yang dialaminya,
Dan yang berikut, apakah terdapat faktor penyebab non-psikologis dan organik? Yang ketiga, mempersiapkan klien untuk mengikuti terapi. Jelaskan mengenai tujuan terapi yang ingin dicapai. Nilailah motivasi klien untuk berubah. Jelaskan kepada klien mengenai dasar-dasar terapi kognitif behavior terapi. Diskusikan pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dan implikasi dari terapi ini kepada klien. Lakukan kontak terapi. Yang keempat, mempersiapkan klien untuk mengikuti terapi. Jelaskan mengenai tujuan terapi yang ingin dicapai. Nilai motivasi klien untuk berubah. Jelaskan kepada klien mengenai dasar-dasar. Diskusikan pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dan implikasi dari terapi ini kepada klien. Lakukan kontak terapi. Yang kelima, mengevaluasi kemajuan terapi. Menjelaskan akhir terapi penting untuk mengecek kembali apakah kemajuan yang terjadi disebabkan oleh perubahan yang signifikan dalam cara berpikir klien atau hanya sebuah perbaikan yang kebetulan terjadi. Yang keenam, mempersiapkan klien untuk mengakhiri terapi. Ingatkan klien. Ingatkan bahwa relapse sangat mungkin terjadi dan terapis harus yakin jika klien mengetahui apa yang harus dilakukan jika gejalanya muncul kembali. Diskusikan kepada klien bagaimana dia akan mencari pertolongan jika suatu saat gejalanya relapse. Berikutnya ada teknik dan prosedur dalam CBT. Teknik yang biasa dipakai atau yang digunakan oleh para ahli dalam cognitive behavior therapy ada beberapa. Yang pertama tekniknya yang pertama adalah menata keyakinan irasional. Yang kedua, menerima kondisi emosional internal sebagai sesuatu yang menarik ketimbang sesuatu yang menakutkan. Yang berikut ada mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam role play dengan konselor. Yang berikut ada mencoba menggunakan berbagai pernyataan diri yang berbeda dalam situasi real. Yang berikut ada mengukur perasaan. Nah, dalam mengukur perasaan ini misalnya dengan mengukur perasaan cemas yang dialami pada saat ini dengan skala 0 sampai 100. Yang berikut ada menghentikan pikiran. Nah, dalam hal ini konseling belajar untuk menghentikan pikiran negatif dan mengubahnya menjadi pikiran positif. Yang berikut ada destination system. Nah, digantinya respon takut dan cemas dengan respon relaksasi dengan cara mengemukakan perasaan secara berulang-ulang dan berurutan dari respon takut terberat sampai yang teringan untuk mengurangi intensitas emosional konseling. Yang berikut ada pelatihan keterampilan sosial. Yang berikut ada pelatihan keterampilan supaya bisa bertindak tegas. Lalu ada penugasan rumah dan mengatasi situasi yang menyebabkan masalah dengan memasuki situasi tersebut. Dan yang terakhir dari teknik ini yaitu conference condition. Kita akan masuk dalam prosedur CBT. Untuk prosedur dalam CBT ini ada 7. Yang pertama ada BATH atau background, effect, trouble, handling, dan empathy. Nah, prosedur ini digunakan pada pertemuan pertama untuk melakukan penilaian. Yang begitu ada trial atau change it, shape it, reframe it, leave it. Nah, pada prosedur ini memberikan penghargaan terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil klien. Yang berikut ada best. Pada best ini untuk menggunakan perilaku klien dengan menilai beberapa baik klien berperilaku kepada lingkungan sekitarnya. Yang berikut ada Edgar. Nah, pada prosedur ini untuk mengajari klien bagaimana memecahkan masalah dalam kehidupan sosialnya. Yang berikut ada CBT journaling. Dan yang berikut ada talking sense to myself. Nah, pada prosedur ini klien diajarkan untuk memikirkan dan mengatakan hal positif,
hanya mengatakan fakta, melatih diri sendiri menggunakan pernyataan yang berarti, dan menguatkan. Yang terakhir ada be fast. Nah, pada prosedur ini untuk menghasilkan sebuah intisari yang kuat, terorganisir, dan komprehensif dari seluruh teknik CBT yang telah didiskusikan sebelumnya. Terima kasih.